kaki ketigaku lumpuh. Dan di saat itulah dia datang menawarkan bantuan. Tapi aku tak tahu, bantuan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Istriku berselingkuh dengan pria yang kusebut penyelamat. Dan aku justru bilang, terima kasih karena kau telah membuatku berdiri lagi. Di sebuah desa kecil nan asri, hiduplah seorang gadis muda bernama Chamkili. Ia dikenal sebagai sosok yang rajin dan selalu menyapa pagi dengan semangat. Setiap harinya dimulai dengan menyalakan dupa dan berdoa di depan rumahnya yang sederhana. Chamkili bukan hanya cantik, tapi juga mandiri. Ia mencuci pakaian warga desa untuk membantu perekonomian keluarganya. Meski hidup dalam keterbatasan, semangat Chamkili tak pernah padam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Chu datang dari kota dan langsung tertarik melihat Chamkili. Namun Chamkili tak suka dengan sikap Chu yang suka menggoda dan bertingkah berlebihan. Ia menolak pendekatan Chu dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Di hari yang sama, sepasang kekasih dari luar desa datang berkunjung. Mereka menanyakan arah ke gua hitam yang konon terkenal dengan cerita misterinya. Chu, yang kebetulan ada di sana, menunjukkan arah ke gua tersebut. Tak lama kemudian, Chamkili, yang sedang mencuci pakaian di sungai, melihat pasangan itu berjalan ke arah gua. Melihat kedekatan mereka, Chamkili terdiam, seolah memikirkan sesuatu. Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan lebih tenang. Hari itu Chamkili menyadari bahwa bukan perhatian sembarangan yang ia butuhkan, tapi seseorang yang benar-benar menghargai dirinya, bukan hanya dari paras luar, tapi juga dari kerja keras dan ketulusan hatinya. Setelah selesai bekerja mencuci pakaian warga, Chamkili pulang ke rumah. Di sana, suaminya Joy sedang duduk di teras. Joy sudah beberapa bulan tidak bisa berjalan normal karena mengalami kecelakaan yang membuat kakinya cedera cukup parah. Sebagai istri yang setia, Chamkili sangat perhatian dan telaten merawat suaminya. Malam harinya mereka berbincang berdua di dalam rumah. Joy memberitahu bahwa dokter menyarankan terapi rutin agar kakinya bisa pulih. Namun mereka tidak punya cukup uang untuk melanjutkannya. Chamkili tidak ingin suaminya terus bersedih. Ia menggenggam tangan Joy dan berkata lembut, "Tenang, aku akan usahakan agar kita bisa bayar terapinya. Suatu hari nanti kamu pasti bisa berjalan kembali." Esok paginya, Chamkili kembali ke sungai untuk mencuci pakaian seperti biasa. Di sana, ia bertemu seorang pemuda pendatang baru di desa. Namanya Papu, dan ia cukup dikenal karena suka bepergian ke banyak tempat. Papu dengan ramah menyapa Chamkili dan bertanya, "Kak, boleh tanya arah ke gua hitam itu?" Katanya tempatnya cukup unik. Chamkili tersenyum dan menjawab sambil menunjuk, "Oh, ke arah barat. Oh, tempat itu ada di dekat rumahku. Kalau kamu mau, kita bisa jalan bareng ke sana." Mereka pun berjalan bersama sambil mengobrol ringan. Di tengah perjalanan, kaki Chamkili terkilir karena menginjak batu kecil. Papu langsung membantu dan memapahnya ke tempat duduk terdekat. Dengan hati-hati, Papu mengurut pergelangan kaki Chamkili agar rasa sakitnya berkurang. Chamkili merasa terharu, bukan karena perhatian Papu, tapi karena ia sadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Setelah kejadian di sungai, Chamkili mulai mengenal Papu, pemuda baru yang datang ke desa. Sikap ramah Papu membuat Chamkili merasa lebih nyaman, apalagi karena belakangan ini ia merasa lelah secara mental dalam merawat suaminya Joy yang masih dalam masa pemulihan. Suatu pagi, Papu tiba-tiba muncul di depan rumah Chamkili. Chamkili terkejut dan bertanya, "Loh, kok kamu tahu rumahku? Aku nggak pernah ngasih tahu alamat." Dengan gaya bercandanya, Papu menjawab, "Kalau orang sudah jatuh hati, alamat rumah dan akun Instagram pun bisa ditemukan, bahkan sampai ke Patalok." Chamkili tertawa kecil, tapi tetap menjaga batas. Ia segera menjelaskan, "Tapi aku ini istri orang, Papu. Suamiku ada di rumah." Papu pun menghormati penjelasan itu. Namun ia justru terkejut ketika tahu bahwa suami Chamkili tidak bisa berjalan akibat kecelakaan. "Serius? Aku ini sebenarnya lulusan fisioterapi. Di kotaku dulu, aku biasa bantu pasien pulih dari cedera kaki. Kalau kamu mau, aku bisa coba bantu suamimu terapi secara cuma-cuma." Chamkili merasa ada harapan baru. Ia lalu mengajak Papu masuk ke rumah dan memperkenalkannya kepada suaminya, "Joy, Mas, ini Papu. Katanya dia bisa bantu terapi kakimu." Papu dengan sopan menyapa Joy, lalu memeriksa kondisi kakinya dan melihat hasil röntgen yang ada. Kondisinya masih mungkin ditangani.
tapi perlu terapi rutin dan kesabaran. Joy hanya bisa tersenyum lemah, namun ia mulai percaya bahwa mungkin ini adalah pertolongan tak terduga. Setelah pamit dari rumah, Papu bicara lagi pada Chamkili. Di luar, besok aku akan mulai terapi untuk suamimu. Tenang saja, aku nggak akan minta bayaran. Chamkili tersentuh dengan niat baik Papu. Namun, di balik itu, ternyata ada seseorang yang mencurigai kedekatan mereka dan diam-diam merekam pertemuan mereka dari kejauhan, menggunakan kamera ponsel dari balik semak-semak. Orang itu tampaknya salah paham dan ingin menyebarkan fitnah tanpa tahu kebaikan sebenarnya yang sedang terjadi. Keesokan harinya, Papu kembali ke rumah Chamkili untuk memulai terapi suaminya, Joy. Ia melakukan pemeriksaan ringan dan mulai melakukan latihan sederhana untuk membantu Joy agar bisa berjalan kembali. Chamkili, seperti biasa, membantu mengurus rumah dan mencuci pakaian ke sungai. Di saat itulah Chu, tetangga yang dikenal suka ikut campur, datang dan menyapa Chamkili. Namun ternyata, Chu membawa sesuatu yang membuat suasana menjadi tegang. Ia menunjukkan sebuah video dari kejauhan yang memperlihatkan Chamkili dan Papu sedang berbicara akrab. Video itu sebenarnya tidak menunjukkan hal yang negatif, tetapi diambil dari sudut pandang yang bisa menimbulkan salah paham. Chamkili terkejut dan langsung marah. "Kamu diam-diam merekam kami? Itu cuma percakapan biasa." Tapi Chu malah mengancam, "Kalau kamu macam-macam, video ini bisa aku kirim ke suamimu." Chamkili ketakutan. Karena meskipun tidak ada yang salah, ia khawatir suaminya akan salah paham. Ia mencoba menjelaskan, "Tolong jangan lakukan itu. Aku nggak melakukan hal yang kamu tuduhkan." Namun, Chu tetap menekan dan membuat situasi semakin sulit bagi Chamkili. Ancaman itu membuat Chamkili tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Ia merasa bersalah dan takut, padahal tak ada yang dilakukannya selain menerima bantuan Papu untuk terapi suaminya. Keesokan harinya, Papu datang lagi untuk melanjutkan terapi Joy. Kali ini, hasilnya mulai terlihat. Joy sudah bisa mulai menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. "Luar biasa, ini perkembangan yang bagus. Perlahan, nanti pasti bisa jalan lagi," kata Papu dengan senyum lega. Setelah sesi terapi selesai, Papu berbincang sebentar dengan Chamkili di depan rumah. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, terutama tentang harapan agar Joy cepat pulih. Tapi suasana menjadi canggung. Chamkili masih tertekan dengan ancaman Chu, sedangkan Papu tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi semalam. Malam harinya, Joy sempat ingin mengobrol dengan Chamkili, tapi saat melihat istrinya tertidur kelelahan, ia memilih untuk membiarkannya beristirahat. Keesokan paginya, Papu datang kembali ke rumah Chamkili untuk melanjutkan terapi suaminya, Joy. Berkat kesabaran dan perawatan Papu, Joy akhirnya menunjukkan kemajuan. Kakinya mulai bisa digerakkan perlahan. Namun anehnya, meski sembuh, Joy masih tampak murung. Ada sesuatu yang dipendamnya, sesuatu yang belum ia katakan. Malam harinya, Papu datang kembali untuk memeriksa kondisi Joy. Setelah selesai, ia sempat berbicara sebentar dengan Chamkili di tenda kecil dekat rumah. Chamkili berkata dengan lirih, "Terima kasih sudah bantu suamiku, tapi sekarang malah banyak gosip tentang kita." Papu menenangkan Chamkili, "Biarkan orang berkata apa. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan demi kebaikan." Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Chu datang dalam keadaan mabuk. Ia menuduh Papu dan Chamkili melakukan hal yang tidak pantas. Dengan wajah penuh emosi, Chu berkata ia memiliki video rekaman mereka berdua. Papu tak percaya begitu saja, tapi Chu benar-benar menunjukkan video dari kejauhan yang diambil diam-diam. Meskipun tidak memperlihatkan hal buruk secara langsung, video itu bisa menimbulkan fitnah besar. Chamkili kaget dan berusaha menjelaskan bahwa semua itu hanya salah paham. Ia meminta Chu berhenti menyebarkan fitnah. Namun Chu menjadi kasar dan mulai mengancam mereka. Ia mengeluarkan senjata tajam dan mencoba menakut-nakuti keduanya. Situasi menjadi sangat mencekam. Papu, yang awalnya ingin melindungi Chamkili, terdiam karena terancam. Tapi sebelum hal buruk terjadi, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan berhasil melumpuhkan Chu. Ternyata orang itu adalah Joy. Joy berkata dengan suara bergetar, "Aku sudah tahu semua. Aku melihat dan mendengar semuanya, tapi kali ini aku tidak akan tinggal diam." Joy selama ini merasa curiga karena gosip dari warga.
Tapi setelah melihat sendiri kejadian malam itu, ia sadar bahwa tuduhan terhadap istrinya dan Papu tidak benar. Ia menyesal telah menyimpan prasangka. Keesokan paginya, Papu kembali ke rumahnya setelah semua kejadian yang mengejutkan semalam. Sebelum pergi, ia sempat menemui Joy untuk meminta maaf. Karena gara-gara dirinya, terjadi banyak kesalahpahaman dan keributan di rumah tangga Joy dan Cham Kili. Joy masih terlihat marah, tapi dengan suara tegas ia berkata, "Aku memang kecewa, tapi aku juga sadar, aku bisa kembali berjalan karena bantuanmu. Tapi mulai sekarang, jangan pernah datang ke desa kami lagi." Papu menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia menunduk, mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi meninggalkan desa tanpa menoleh ke belakang. Beberapa saat kemudian, Cham Kili mendekati suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih karena sudah memaafkan aku. Aku tahu semua ini berat bagimu." Joy mengangguk. Kini, berkat terapi Papu dan keteguhan hatinya, kaki Joy yang sebelumnya lumpuh mulai pulih. Ia bisa berdiri dan berjalan perlahan, seolah mendapat kehidupan baru. Cham Kili pun berjanji untuk setia dan menjaga rumah tangga mereka dengan tulus. Akhirnya, meski sempat dihantam badai fitnah dan konflik, rumah tangga Joy dan Cham Kili bisa diselamatkan. Mereka kembali menjalani hari-hari dengan harapan baru. Dan disinilah kisah ini berakhir. Dengan pelajaran bahwa kesalahpahaman bisa menghancurkan segalanya, namun ketulusan dan maaf bisa menyelamatkan banyak hal. Terima kasih telah menonton.